Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah. Dan saya Koila Fadila. Di sini kami akan mempraktikkan teknik-teknik konseling tahap 1 eksplorasi masalah Dan tahap 2 mempersonalisasi masalah. Mau Kak cerita Ibu tentang masalah Ibu, apa yang pikirkan Ibu akhir-akhir ini yang mengganjal. Ternyata Ibu saya seringkali merasa iri kepada adik-adikku Ibu, karena akhir-akhir ini semenjak ada adikku semuanya kan dulu saya Ibu dimanja, apa-apa yang mau dituruti, tapi semenjak ada adikku Ibu semuanya itu tiba-tiba hilang Ibu, merasakan tidak disayang. Semuanya kayak apa yang kulakukan harus Kak mandiri, tidak, kalau ada sesuatu yang kuinginkan selalu bilang ibuku, bapakku selalu bilang adikmu mau dulu, selalu Kak begitu. Jadi iri Kak sama kehidupanku yang dulu, iri Kak sama adikku, kayak muka aku rasa Ibu hidup di zaman yang tidak ada adikku, tidak muka ada adikku, karena merasa Kak tidak disayang semenjak ada adikku Ibu. Disuruh Kak harus mandiri tanpa, yang penting rindu Kak Ibu masa-masa saya saja anak tunggal sebelum ada adik. Oh, jadi saat ini bagaimana perasaan, apakah kayak kita merasakan seperti itu sampai saat ini? Iya, sampai saat ini selalu Kak juga merasa begitu Ibu, karena apalagi tinggal Kak di Makassar sendiri, kayak tambah merasa Kak tidak disayang Ibu, karena pastinya adikku di sana dia yang ambil semua kesayangannya mamaku, apa-apa mau dituruti begitu. Tapi sampai saat ini orang tetap menjalin hubungan romantis sama orang tua. Iya Ibu tetap sih, tapi begitu nih kadang Kak tiba-tiba aku matikan kalau ada adikku muncul di sampingnya atau kanan mamaku, apalagi kalau aku tahu ada lagi sesuatu yang dikasih ke adikku, dibelikan adikku, pasti merasa iri. Sejak kapan Kaila merasa bahwa ada di situasi tersebut? Sejak waktunya hamil mamaku Ibu, memang merasa tidak terima Kak kalau ada lagi adikku, karena kayak merasa Kak kalau saya cukup untuk jadi anaknya orang tuaku. Jadi di situ mulai muncul pikiranku bakalan ambil nanti kasih sayangku Ibu. Ternyata apakah ada situasinya Kaila di saat Kaila diperhatikan juga sama orang tuanya? ada. Bisa diceritakan Kaila? Iya Ibu, ada di saat memperhatikan Kak juga orang tuaku, pastinya ada, tapi itu dirasa iri hatiku, tidak muka berbagi. Bisa diceritakan situasinya Kaila waktunya diperhatikan sama orang tuanya Kaila, situasi bagaimana, kondisi bagaimana Kaila diperhatikan sama orang tuanya? Salah satunya yang waktunya Kaila di Makassar sendiri, jadi sebelum ke Makassar pasti semuanya orang tuanya di Kaila yang bantu Kaila siap-siap ke sini, semuanya apa-apanya Kaila juga, keperluannya Kaila diberikan bagaimana. Pada saat Kaila melihat adanya sudah diperhatikan sama orang tuanya, bagaimana Kaila menanggapinya? Apakah ada sesuatu yang Kaila menanggapinya? Biasanya diam saja Ibu, atau kalian tidak wajib bicara adikku kalau ada sesuatu yang tiba-tiba berarti dikasih dia, saya tidak, pasti ku diami adikku. Sejak kapan Kaila tahu bahwa pasti begini adikku, bisa begini cara menanggapinya kalau dikasih lebih diperhatikan adikku dari orang tuaku dan saya? Mungkin bawaan sifatku memang begitu Ibu, kalau tidak suka diam. Semenjak kalau ada yang tidak suka pasti diam saja. Apakah hal ini sudah diceritakan dengan orang tuanya Kaila? Tidak. Kenapa tidak?
takut Kak juga marahi mama ibuku karena masa hal yang mereka anggap hal sepele, tapi menurutku itu bukan hal sepele. Takut Kak juga dimarahi karena tidak masuk, kemungkinan juga tidak masuk akal apa yang iri hatiku sebenarnya. Di umur Kayla sudah saat ini, Kayla sudah mampu berpikir secara kritis, bisa berpikir yang mana baik, yang mana benar. Apakah itu masih ada di pikiran Kayla bahwa orang tua aku lebih perhatian dari adikku daripada saya? Kalau akhir-akhir ini jarang sih muncul pikiran begitu ku ibu, karena mungkin jauh, jadi tidak pernah kulihat interaksinya bagaimana orang di rumah. Jadi untuk saat ini tidak gitu. Tapi itu kalau kulihat lagi postingannya adikku begini baru lagi muncul iri hati. Jadi kalau dilihat dari ceritanya Kayla, dibawakan dari ceritanya Kayla bahwa Kayla itu cinta sama adiknya, dan dari dirinya Kayla ke adiknya bahwa timbul juga kondisi-kondisi bahwa berjarak juga Kayla dengan adiknya, berjarak juga dia suka terjaga juga jaraknya dari orang tuanya, berjarak juga sama orang tuanya, kasih sayangnya yang Kayla rasakan, kasih sayangnya dari orang tua juga berkurang, apalagi adiknya hadir di tengah-tengah kebersamaan Kayla dengan orang tua. Sekarang dari saya Kayla, mungkin Kayla belajar menerima bahwa tidak apa-apa gitu kalau Kayla itu punya saudara yang bisa diajak cerita, bisa diajak bahwa untuk menyenangkan orang tua. Dan kalau saya juga kayak mungkin bisa cerita dengan orang tuanya bahwa saya juga butuh perhatian orang tua, saya juga butuh perhatiannya ibu, perhatiannya ayah kepada saya, walaupun kita berdua jauh, saya yang ada di Makassar dan orang tua yang ada di kampung. Dan itu saran dari saya, dan terima kasih juga telah datang ke sini untuk bercerita. Kalau Kayla masih ingin bercerita, kembali lagi ke sini lagi untuk Kayla bisa agar apa yang bisa Kayla itu bisa lepas, bisa ada yang mendengarkan ceritanya Kayla, merasa didengarkan, merasa diterima, dan jangan takut untuk datang kembali ke sini lagi. Terima kasih Kayla.